Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan yang sangat banyak. Yang mana yang demikian itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan yang telah Allah berikan, niscaya kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan bisa menghitung-hitung kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ayuhan nas, ni'matul Islam wa ni'matu ala sunnah. Nikmat di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang pantas untuk kita syukuri, yang pantas untuk kita senantiasa memuji dan menjaga kenikmatan yang besar tersebut. Di antaranya adalah bentuk menjaga kenikmatan yang besar ini, kenikmatan Islam, kenikmatan di atas dinul Islam, kenikmatan mengikuti manhaj salafun salih, pendahulu-pendahulu kita yang salih. Di antara bentuknya adalah dengan al-istiqamah. Dengan istiqamah untuk terus-menerus kokoh di atas agama yang benar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk istiqamah,
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memanggil orang-orang yang beriman, memanggil orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah, mati di atas al-haq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ini perintah yang pertama. Perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan ketakwaan yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya kita tetap istiqamah di atas keimanan dan di atas ketakwaan. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan, dan janganlah kalian meninggal dunia, kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang di atas al-haq. Hendaklah orang tersebut terus di atas al-haq, terus di atas kebenaran sampai orang tersebut meninggal dunia, sampai orang tersebut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala alal haq, di atas kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan mukmin. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang seperti ini memberikan dorongan untuk kita supaya tetap istiqamah, tetap di atas kebenaran sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlu untuk mengkaji perkara apa yang akan bisa membantu seorang untuk tetap istiqamah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih panjang tentang pembahasan al-istiqamah, mungkin perlu saya nukilkan ucapan atau definisi tentang istiqamah. Saya nukilkan ucapannya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berpegang teguh terhadap sunnah, kokoh di atas sunnah, dan keras terhadap ahli bid'ah wa dalal. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin menyebutkan tentang pengertian al-istiqamah. Kata beliau, al-istiqamatu, adapun yang dimaksud dengan istiqamah, yan yasbudul insanu ala syari'atillah subhanahu wa ta'ala kama amarallahu wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun yang dimaksud dengan al-istiqamah, seorang kokoh di atas syariatnya Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kokoh di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala kama amar Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Setelah itu, tatkala seorang dia kokoh di atas syariatnya Allah sesuai yang diperintahkan dan dibarengi dengan keikhlasan, maka inilah yang namanya istiqamah. Seorang kokoh di atas al-haq, seorang kokoh di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibarengi dengan keikhlasan. Maka dari sini barakallahu fikum, tatkala ada seorang yang dia di atas bid'ahnya, bahkan dia mati di atas bid'ahnya, berarti dia tidak bisa dikatakan orang yang istiqamah. Walaupun terkadang orang awam, orang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu menganggap bahwasanya itulah istiqamah. Karena betapa banyak ahlul bid'ah atau orang yang berada di atas kesesatan, dia meninggal dunia di atas kesesatannya. Bahkan terkadang dia meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah, tapi dengan tata cara atau ibadah yang keliru, dengan tata cara atau ibadah yang bid'ah, sehingga orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan mati di atas istiqamah. Walaupun mungkin orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan berkomentar, akan mengatakan si fulan ibni alan, dia meninggal dalam keadaan istiqamah, karena dia meninggal dalam keadaan melakukan amalan-amalan bid'ah. Kemudian yang berikutnya adalah diterangkan oleh beliau, yang namanya istiqamah itu adalah dibarengi dengan keikhlasan. Dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dalam rangka untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pengertian al-istiqamah yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Ulama Kabir Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang menjelaskan tentang pentingnya istiqamah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Amr Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang datang dari Abi Amr Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala qultu ya Rasulullah, Abi Amr Sufyan ibn Abdullah berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuk. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Abi Amr Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku suatu ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'dah, yang setelah itu aku tidak akan bertanya kecuali hanya kepada engkau. Artinya pertanyaan ini tidak saya tunjukkan kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amantu billah summa istaqim. Katakanlah olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu istiqamahlah kalian.
Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini setelah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar tentunya, setelah seorang bertakwa kepada Allah haqqa tuqati dengan sebenar-benar ketakwaan, dituntut setelahnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istaqim." Setelah itu istiqamah. Setelah seorang di atas Islam, di atas sunnah, di atas keimanan, di atas tauhid, berikutnya adalah al-istiqamah. Karena di sana banyak sekali hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya amalan itu akan dilihat pada akhirnya. Amalan itu dilihat pada akhirnya. Maka tidak memiliki arti seorang yang di awalnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, kemudian pada akhir hayatnya karena dia tidak istiqamah, kemudian menyimpang sehingga orang tersebut mati di atas penyimpangan. Maka orang yang seperti ini barakallahu fikum tidak memiliki faidah. Hadis yang sangat masyhur yang datang dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang dia menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah, ternyata di akhir hayatnya dia tutup dengan su'ul khatimah, dengan penutupan yang jelek, sehingga orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang seperti ini barakallahu fikum juga memberikan dorongan kepada kita supaya kita tetap istiqamah, tetap kita kokoh di atas bimbingan Al-Quran, kita kokoh di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'am barakallahu fikum. Dalil berikutnya yang menunjukkan tentang pentingnya istiqamah adalah di dalam surat Hud ayat yang ke-112. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk tetap istiqamah dan meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan diri dari istiqamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Hud 112, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim." Istiqomahlah kamu wahai Muhammad. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Ini menunjukkan yang namanya istiqomah itu adalah harus dibarengi dengan perintah. Yang namanya istiqomah itu harus menjalankan ibadah itu sesuai dengan perintah, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan kamu. Jangan berlebih-lebihan. Tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Pernah dikisahkan di dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ja'a salah satu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di azwajihi yas'aluna an ibadatihi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya mereka? Mereka adalah dalam rangka untuk menanyakan tentang bagaimana cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka setelah dikhabarkan oleh sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga sahabat tersebut mengatakan, kaifan nahnu bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian, bagaimana dengan keadaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang telah diampuni dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ibadahnya masih seperti itu. Maka mereka pun akhirnya mengambil kesimpulan, kalau begitu kita harus lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Karena ternyata Rasulullah ibadahnya masih demikian, dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni. Yang satunya mengatakan, ama ana aqumul lail wala anam. Adapun saya, kata mereka, akan terus mengerjakan salat malam, satu malam penuh dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan, ama ana wa asumun nahar walam uftir. Adapun saya akan terus menerus mengerjakan puasa di siang hari dan tidak akan berbuka. Ternyata berita yang seperti ini terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat marah, mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh para sahabat yang berlebih-lebihan itu dianggap sebagai bentuk benci kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Waman yarghabu an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang benci, tidak suka terhadap tuntunanku, terhadap jalanku, maka berarti dia bukan termasuk golonganku. Maka dari sini barakallahu fikum, orang yang dia melakukan ibadah kepada Allah tapi dia melampaui batas, berlebih-lebihan, dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk membenci sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini yang namanya istiqamah, seorang yang istiqamah di atas al-haq tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh melampaui batas, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-istiqamah, yang namanya istiqamah, merupakan perkara yang sangat penting, sehingga para ulama mereka telah menulis kitab yang berjudul tentang al-istiqamah. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Istiqamah, membahas tentang al-istiqamah. Ini menunjukkan barakallahu fikum tentang pentingnya istiqamah. Kemudian diterangkan oleh para ulama yang namanya istiqamah. Kata beliau, li'anna al-istiqamata takunu bil qali wal fi'li wal mu'taqidi wal akhlaqi wal muamalati wal libas. Yang namanya istiqamah barakallahu fikum, yang namanya istiqamah bisa juga pada ucapan, bisa juga pada perbuatan, bisa juga pada keyakinan, bisa juga pada akhlak, bisa juga pada sisi muamalat, dan begitu juga istiqamah dari sisi al-libas, dari sisi pakaian. Adapun contoh istiqamah bil qaul, adapun contoh istiqamah dengan ucapan, adalah orang tersebut hendaklah mengucapkan ucapan yang sadidah,
Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Inilah yang namanya istiqamah dari sisi ucapan. Orang tersebut dia senantiasa mengucapkan ucapan sadida. Adapun yang dimaksud dengan ucapan sadida diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yakni mustaqiman la wijada fiha wala dalal wala batil. Yang dimaksud ucapan sadida adalah ucapan yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Itu yang namanya ucapan sadida. Orang yang istiqamah dari sisi ucapan barakallahu fikum, maka hendaklah dia mengucapkan maqalan sadida, ucapan yang lurus, ucapan yang tidak mengandung kebatilan, ucapan yang tidak mengandung kesesatan. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan istiqamah dari sisi al-qaul, dari sisi ucapan. Sehingga barakallahu fikum dia senantiasa menjaga ucapannya, menjaga pembicaraannya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka barang siapa yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, hendaklah dia diam. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk seorang istiqamah dari sisi ucapannya. Dia berusaha mengucapkan ucapan yang baik, dan kalau tidak bisa memberikan atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kamu diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kamu berbicara yang baik. Kalau ternyata tidak bisa berbicara yang baik, maka udah diam. Na'am barakallahu fikum. Ini yang namanya istiqamah dari sisi perbuatan. Kemudian barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan kepada orang-orang yang dia ucapannya bisa istiqamah. Ucapannya bisa lurus, ucapannya benar, jauh dari kedustaan, jauh dari perkara-perkara yang batil. Apa balasannya? Allah terangkan pada ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Ini balasan bagi orang yang dia bisa istiqamah dari sisi ucapan. Amalannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya amalannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayuwafiquhu lil haq. Artinya orang tersebut akan diberi taufik untuk mengikuti kebenaran. Ini orang yang dia menjaga lisannya, orang yang senantiasa istiqamah dari sisi ucapannya. Dia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk mengikuti kebenaran. Maka begitu juga sebaliknya barakallahu fikum. Seorang yang dia tidak bisa istiqamah dari sisi lisannya, dari sisi ucapannya,
maka dia tidak mendapatkan taufik untuk mengikuti kebenaran. Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti al-haq. Sehingga orang tersebut dijauhkan oleh Allah, dibalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Dengan sebab karena dia tidak istiqamah dari sisi ucapan. Bisa juga dia sedang mengucapkan ucapan yang batil, ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan seterusnya. Maka akibatnya sangat berbahaya. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap permasalahannya kecil, hanya sekedar permasalahan dusta, atau jangan dianggap kecil, hanya sekedar ucapan bohong, dan seterusnya. Akibatnya yang sangat berbahaya. Orang yang dia tidak bisa istiqamah ucapannya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-haq. Begitu juga sebaliknya. Orang yang dia senantiasa istiqamah dari sisi lisannya, dari sisi ucapannya, Allah menyatakan dia akan mendapatkan taufik, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti al-haq. Barakallahu fikum. Kemudian juga yang berikutnya adalah istiqamah dari sisi perbuatan. Seorang yang beramal, barakallahu fikum, orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tetap istiqamah. Artinya adalah sebagaimana yang diterangkan tadi oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Dia senantiasa memperhatikan amalan-amalan yang dia kerjakan, amalan-amalan yang dia lakukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan keikhlasan. Setelah itu dia pertahankan ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya istiqamah dari sisi perbuatan. Dia berupaya, berusaha sekuat mungkin amalan yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauh dari perkara-perkara muhdath, dari perkara-perkara bid'ah. Setelah itu dia membarengi amalan tersebut dengan ikhlas sehingga jauh dari kesyirikan dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi al-mu'taqid, istiqamah berikutnya adalah istiqamah dari sisi keyakinan. Seorang tatkala memiliki keyakinan hendaklah dia istiqamah. Keyakinan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dibarengi dengan keikhlasan. Setelah itu dia bertahan, dia kokoh di atas keyakinan yang benar tersebut. Begitu juga akhlak. Akhlak pun kita diperintahkan untuk senantiasa istiqamah, mengikuti akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berhias dengan akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka riya'an linas, bukan dalam rangka untuk ria kepada manusia atau yang lainnya dari amalan-amalan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah wal muamalat. Dari sisi muamalah, itu pun kita diperintahkan untuk istiqamah, meniru, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam bermuamalah, dia tidak menipu. Di dalam bermuamalah, dia tidak curang. Di dalam bermuamalah, barakallahu fikum, dia senantiasa menjaga syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam bertetangga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, orang tersebut tidak beriman. Demi Allah, orang tersebut tidak beriman. Diucapkan sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menyatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya Rasulullah?" Siapakah ya Rasulullah orang yang dianggap tidak beriman? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa mengganggu tetangganya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Demi Allah, orang yang seperti ini tidak beriman. Diterangkan oleh para ulama kita. Artinya adalah orang tersebut keimanannya tidak sempurna. Orang yang dia suka mengganggu tetangganya bil lisan, dengan lisannya. Atau bil fi'li, atau dengan perbuatannya, dengan tangannya. Dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang seperti ini adalah la yu'min, tidak sempurna keimanannya. Maka di antara muamalah adalah bermuamalah dengan tetangga kita dengan cara menahan diri, tidak menyakiti tetangga kita, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk muamalah atau di antara bentuk istiqamah adalah istiqamah dari sisi pakaian. Al-istiqamatu bil libas. Istiqamah dari sisi pakaian. Dia menjaga pakaian sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pakaian yang tidak menyelisih syariat. Pakaian yang tidak menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Pakaian yang menutup aurat. Inilah pakaian-pakaian yang menunjukkan dia istiqamah di atas al-haq. Dia menjauhkan dirinya dari pakaian-pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang yang demikian, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, berarti dia termasuk dari golongannya. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk-bentuk istiqamah. Seorang istiqamah dari sisi ucapannya, istiqamah dari sisi perbuatan, dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi pakaian, dari sisi muamalah, dan seterusnya. Maka setelah kita mengetahui tentang pentingnya istiqamah, barakallahu fikum, para ulama telah menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan menuju istiqamah. Di sana ada perkara-perkara yang akan membantu seorang dia bisa istiqamah di atas al-haq. Dan dijelaskan oleh para ulama sangatlah banyak jalan-jalan yang bisa membantu seorang bisa istiqamah di atas al-haq. Di antaranya diterangkan oleh para ulama, jalan yang bisa membantu seorang istiqamah di atas al-haq adalah al-ihtisamu bil kitab wa sunnah ala nahji salafi hadhil ummah. Jalan yang pertama atau sebab yang pertama yang akan membantu seorang istiqamah di atas al-haq adalah al-ihtisam,
Yang pertama, barakallahu fikum, yang bantu seorang bisa istiqamah di atas al-haq adalah berpegang teguh kepada Alkitab dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nahji salafi hadil ummah, dengan mengikuti salaf pendahulu umat-umat ini, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Ini diantara jalan yang akan membantu seorang untuk istiqamah di atas al-haq. Dia senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab, senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman yang difahami oleh salaf-salaf umat ini, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum, bukan tatkala kita memahami ayat-ayat Al-Quran atau memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akal kita. Tidak. Kalau demikian, banyak sekali orang yang dia di atas kebatilan, di atas kesesatan, tapi dia merasa di atas Al-Quran dan merasa di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah Rafidhah yang telah dikafirkan oleh para ulama, karena mereka benar-benar keluar dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka merasa berada di atas Al-Quran, dan mereka berdalil dengan kitabullah, berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah. Akan tetapi sayang, tatkala mereka memahami ayat-ayat Al-Quran atau memahami hadis-hadis Rasulullah, mereka tidak mau mengembalikan kepada salaf hadil ummah, pendahulu dari umat ini yang salih, jadi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama atau imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi mereka mengembalikan pemahaman tersebut kepada pikiran-pikiran mereka, kepada otak-otak mereka, sehingga akhirnya dia berusaha memutar balikan, mengganti ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Tatkala kita berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dikembalikan di dalam memahami ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah kepada salaf umat ini. Dalil yang menunjukkan tentang hal ini, tentang pentingnya kita berpegang teguh kepada Alkitab dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah merasa takut orang-orang yang mereka menyelisih perintahnya, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disuruh takut? Barakallahu fikum. Orang yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan antusibahum fitnah, khawatir mereka orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terkena fitnah. Antusibahum fitnah, mereka akan terkena fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua dia akan terkena azab yang sangat pedih. Ini hukuman bagi orang-orang yang dia menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dia akan terkena fitnah. Ini yang pertama. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah. Kata beliau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan fitnah, kata beliau, asyirku billah, dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Jadi orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dikhawatirkan akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya. Dalil berikutnya barakallahu fikum, yang memerintahkan supaya kita berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf hadhil ummah, salaf pendahulu umat ini, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, zakara mu'izatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha anahu qala usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyiyan fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Ada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menyebutkan nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dari sekian nasihat, di antara isi nasihatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud dengan sunnah adalah tariqah, jalan. Yang dimaksud di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, dan sunnahnya begitu juga jalan-jalan yang ditempuh oleh para al-khulafaur rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk seperti Abu Bakrin, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini dalil bahwasanya kita supaya mengikuti salaf pendahulu umat ini yang salih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha, maka berpegang teguhlah kalian terhadap sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha binawajid, dan gigit oleh kalian sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi maksud sunnah sekali lagi barakallahu fikum, maksudnya di sini adalah at-tariqah, adalah jalan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yang bisa membantu seorang untuk istiqamah di atas al-haq, barakallahu fikum, adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Ini merupakan asbabun azimah,
merupakan sebab yang sangat besar yang akan membantu seorang untuk senantiasa istiqamah di atas Alkitab wa Sunnah, di atas Al-Haq. Yang demikian telah dicontohkan oleh salaf-salaf kita, telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dicontohkan oleh para tabi'in. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka barakallahu fikum mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk dalam Islam, mereka langsung berpindah tempat, memilih tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat paham, para sahabat itu mereka tahu bahwasanya hanya dengan ilmu seorang itu dia bisa kokoh di atas al-haq, di atas Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang Badui yang mereka masuk Islam, yang mereka memeluk agama Islam, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Darul Hijrah, untuk berpindah tempat supaya mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi barakallahu fikum, hanya dengan ilmu seorang dia akan tetap istiqamah. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an an ibadihi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhu an-nasa juhala ru'asa wa su'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu fa'adallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari hambanya dengan tiba-tiba, dicabut begitu saja kemudian hilang. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu adalah biqabdil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu caranya dengan dimatikannya para ulama. Ini cara Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu. Biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak tersisa lagi orang yang berilmu, maka manusia akan menjadikan ru'usan juhala, orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Pemimpin dalam hal ini adalah pemimpin dalam masalah agama. Mereka orang-orang jahil akan menjadikan orang jahil sebagai ulama mereka. Ulama di tengah-tengah mereka. Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mematikan para ulama. Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya. Dan mereka pun menjawab bighairi ilmin. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka menjawab pertanyaan manusia, umat manusia dengan jahil. Bukan dengan ilmu, tapi dengan kejahilannya. Apa akibatnya kalau sudah demikian? Maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Mereka sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, barakallahu fikum. Inilah keadaan manusia kalau sudah tidak ada ulama. Karena Al-Quranul Karim tidak mungkin dia bicara dengan sendirinya. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tidak mungkin berbicara dengan sendirinya.
Akan tetapi di sana dibutuhkan ulama, orang-orang yang berilmu untuk membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membutuhkan para ulama untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, arti dan maksud dari ayat tersebut. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu adalah dengan dimatikannya para ulama. Ini sebab yang kedua, barakallahu fikum, ya, yang akan menjadikan seorang jauh dari al-haq, yang akan menghalangi seorang dari keistiqomahan, yaitu mereka yang jauh dari ilmu. Maka tatkala seorang sudah mulai menjauh dari majelis ilmu, mereka sudah mulai menjauh dari majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka sudah bertanda orang tersebut dia akan keluar dari keistiqomahan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang akan membantu seorang untuk istiqamah di atas al-haq adalah al-amalu bil ilmi. Adalah al-amalu bil ilmi. Orang tersebut mengamalkan ilmunya. Ilmu yang sudah didapatkan berusaha untuk diamalkan sedikit demi sedikit. Berusaha untuk diamalkan. Karena amal merupakan sadaratul ilmi, atau merupakan samaratul ilmi. Yang namanya amal, mengamalkan ilmu, ini adalah merupakan buah dari ilmu. Maka seorang yang dia menimba ilmu, mencari ilmu, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, barakallahu fikum, berarti diibaratkan kata jaratilah samaratulah, seperti pohon yang tidak memiliki buah. Orang Yahudi, apa yang menyebabkan mereka orang-orang Yahudi mal'un, menjadi umat yang terlaknat, umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya, barakallahu fikum, dikarenakan mereka memiliki ilmu, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Mereka mengetahui tentang Nabi yang akan turun di akhir zaman di dalam kitab-kitab mereka, dan telah diterangkan oleh nabi-nabi mereka, sehingga diceritakan mereka paham persis tentang ciri-ciri Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Mereka telah memiliki ilmunya. Akan tetapi barakallahu fikum, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi untuk akhir zaman, sebagai penutup para nabi, ternyata mereka orang-orang Yahudi tidak mau beriman. Dalam keadaan mereka barakallahu fikum memiliki ilmu. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang dia memiliki ilmu akan tetapi dia tidak amalkan, maka faqad syabahal yahud. Orang yang dia memiliki ilmu kemudian dia tidak amalkan, berarti dia telah menyerupai, mirip dengan orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum.